Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Offering MBL. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah topik tentang digital entrepreneurship. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anissa Fitria bersama dua rekan saya, Brilian Indra Prasta dan Winarni. Di sini kami akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah digital entrepreneurship, yang kedua inovasi DNA, yang ketiga entrepreneurship sosial versus profit, dan yang keempat adalah perusahaan rintisan atau startup. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang digital entrepreneurship. Di sini kami membahas tentang pengertian digital entrepreneurship. Kewirausahaan digital secara luas didefinisikan sebagai menciptakan usaha baru dan mengubah bisnis yang ada dengan mengembangkan teknologi digital baru atau penggunaan baru dari teknologi tersebut. Jika ditelaah, kewirausahaan digital berasal dari kata technopreneur yang bermakna wirausaha digital serta gabungan antara teknologi dan entrepreneur. Kewirausahaan digital telah dipandang sebagai pilar penting untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan inovasi oleh banyak negara. Masa depan ekonomi digital bisa menjadi salah satu sektor yang akan banyak memberikan kontribusi positif pada penguatan perekonomian di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari menguatnya peran teknologi informasi dalam dunia bisnis. Apalagi, hadirnya media sosial dalam konteks ekonomi digital semakin mengambil peran hingga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Hal itulah yang menjadi indikator dari kemunculan fenomena kewirausahaan digital. Kewirausahaan digital adalah upaya pemanfaatan teknologi informasi dan bisnis yang semakin banyak digeluti oleh masyarakat. Jadi tidak heran apabila semakin hari semakin banyak startup yang berbasis digital hingga online shop semakin berjamur dan memberikan beragam pilihan inovatif kepada masyarakat. Bahkan, beberapa perusahaan rintisan Indonesia berbasis digital telah banyak mewarnai dinamika baru kehidupan masyarakat di era ekonomi digital. Contoh nyata yang sering kita dengar adalah Tokopedia, Bukalapak, Gojek, dan masih banyak lainnya. Digitalisasi telah membuat hasil dan proses kewirausahaan tidak terlalu dibatasi dan menghilangkan perbedaan yang ada sebelumnya. Lebih mudah bagi pengusaha muda untuk menangani basis pelanggan yang luas, menemukan dukungan keuangan, dan tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa di dunia digital. Selain itu, perusahaan yang sedang menjabat bertujuan untuk bermitra menjadi lebih seperti usaha muda dengan menyerap budaya kewirausahaan, mekanisme kerja yang gesit, atau bereksperimen pada skala yang lebih kecil. Di dunia digital, karakteristik pendiri dan tim bukan lagi fokus utama penciptaan nilai. Uber dan Airbnb adalah contoh menonjol dari usaha kewirausahaan yang didorong secara digital. Meskipun mereka mengatur layanan yang sangat tradisional, seperti menyediakan transportasi atau kamar untuk disewa. Selanjutnya adalah perkembangan digital entrepreneurship di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi digital yang memiliki peran dalam terjadinya disrupsi pada sektor industri, membuat bidang kewirausahaan memiliki peluang untuk berkembang lebih besar. Indonesia memiliki sejumlah potensi seperti jumlah demokrasi penduduk yang besar, akses internet yang semakin mudah dan murah, serta penetrasi yang cukup tinggi. Hal ini tentunya membuka jalan bagi wirausahawan lokal untuk mengembangkan startup bisnisnya agar terbuka lebar. Ditambah lagi, minat, kreativitas, inovasi anak-anak Indonesia sebagai wirausahawan yang bisa diandalkan. Namun demikian, para wirausahawan muda di Indonesia masih memerlukan dukungan besar untuk memantapkan visi, konsep, model bisnis, koneksi, dan ketajaman mendidik pasar. Perkembangan teknologi di berbagai sektor di Indonesia terus berkembang, tidak terkecuali dalam bidang teknologi informasi yang sangat pesat saat ini. Pemerintah Indonesia menekankan agar masyarakat menjadi seorang entrepreneur yang tidak ketinggalan zaman, dengan menggunakan teknologi sebagai pendongkrak usahanya. Di Indonesia sendiri, digital entrepreneurship sudah sangat menjamur menjadi bisnis online dengan bantuan marketplace dan juga e-commerce. Menurut data dari Euromonitor, tahun 2014 adalah tahun yang memberikan pembuktian bahwa bisnis online di Indonesia adalah jenis bisnis yang sangat diminati dan juga mampu mencapai penjualan hingga 1,1 miliar US dollar dan terus meningkat dari tahun ke tahun.
Tren bisnis online sangat berkembang karena penggunaannya yang lebih praktis dan tidak terlalu memakan banyak waktu dan biaya. Penjualan dalam kewirausahaan digital saat ini tidak hanya melalui marketplace dan e-commerce saja, bahkan kini beberapa orang menggunakan sosial media yang dijadikan tempat untuk mereka menjual produk. Itu pun juga dibantu oleh sistem sosial media yang kini dapat beriklan untuk memasarkan produk mereka, seperti Facebook Ads yang dapat membantu untuk beriklan pada platform Facebook dan Instagram, lalu Instagram Shop yang dapat diintegrasikan dengan marketplace dari penjual, dan masih banyak lagi yang dapat dimanfaatkan melalui sosial media untuk melakukan pemasaran dalam digital entrepreneurship. Saat ini ada banyak sekali jenis bisnis online yang beredar, tapi tidak semuanya dapat kita adaptasi menjadi bisnis, karena ada bisnis yang memerlukan effort yang lebih, dan bahkan ada bisnis yang memungkinkan untuk seseorang tidak mengeluarkan uang modal sekalipun. Berikut ini adalah 5 contoh kewirausahaan digital sebagai bisnis online terkenal yang trendy saat ini. Yang pertama adalah dropshipper, salah satu jenis bisnis online yang sangat diminati oleh banyak orang, khususnya para milenial, karena tanpa modal uang, yang diperlukan hanyalah cara pemasaran dan pemilihan channel marketing yang tepat. Biasanya penjual akan menjual barangnya selayaknya online shop pada umumnya, hanya saja penjual tidak pernah menyimpan produknya untuk diperjualbelikan, melainkan penjual akan memesankan barangnya kepada suatu vendor atau penjual yang menjual dalam partai besar untuk dikirimkan kepada pembeli dari dropshipper tersebut. Peminat dari bisnis dropship sangatlah banyak, terutama di e-commerce. Bahkan beberapa e-commerce juga telah menyediakan transaksi khusus untuk para dropshipper. Hal itu menandakan bahwa dropship memiliki banyak peminatnya di e-commerce. Namun, kekurangan dari jenis bisnis online ini adalah kita tidak dapat benar-benar bisa memonitor kualitas produk yang dijual, karena dropshipper hanya pihak ketiga lalu menawarkan produk-produknya kepada yang berminat. Yang kedua adalah reseller. Jenis bisnis online ini hampir sama dengan dropship, hanya saja reseller atau penjualnya memiliki wujud dari produk yang akan dijual, sehingga kualitas produk terjamin dan dapat terus dipantau kualitasnya. Reseller juga banyak digandrungi oleh generasi milenial, karena banyak dari reseller tersebut menjual barang-barang seperti pakaian, sepatu, kosmetik, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah online shop. Jika dropshipper dan reseller masih sangat bergantung pada pihak lain, siapapun juga bisa membuat produknya sendiri lalu menjualnya melalui marketplace ataupun e-commerce, dan membuat online shop sendiri. Hal ini lebih efektif karena kita dapat memonitor segalanya secara real time, baik itu dari segi kualitas, jumlah produk, dan lain-lain. Penjualannya juga dilakukan melalui marketplace atau e-commerce karena dirasa memiliki pasar yang lebih banyak dan siapapun dapat melihat produk yang dijual daripada menggunakan sosial media yang akan sangat memerlukan effort lebih untuk mencari peminatnya, karena sosial media didesain untuk terhubung dan berkomunikasi, sedangkan di marketplace dan e-commerce telah didesain untuk berjualan. Kemudian yang keempat adalah content creator. Di era digital ini, konten dapat dijadikan sebagai suatu produk yang dijual, karena melalui konten dapat mengedukasi, memberikan informasi, untuk promosi, bahkan juga dapat dijadikan sebagai bahan untuk personal branding. Jadi bukan hal mustahil jika konten dapat dibisniskan. Semua itu terangkum dalam konten marketing. Di Indonesia sendiri telah banyak bermunculan juga bisnis dengan menjual konten seperti Makna Kreatif, Rek Media, dan masih banyak lagi karena memang di Indonesia sendiri telah banyak agensi yang menjual konten sebagai produknya. Dan yang terakhir adalah endorsement. Salah satu wirausaha yang sangat laku pada platform sosial media adalah endorsement. Endorsement dapat dijadikan sebagai sarana untuk promosi melalui influencer yang telah memiliki banyak massa. Meskipun memerlukan banyak pengikut, influencer tidak hanya dikatakan bagi mereka yang hanya sekedar memiliki banyaknya massa, tetapi juga dapat memiliki engagement yang tinggi dengan para pengikutnya. Dalam istilah marketing, ada istilah tentang micro-influencer, yang berarti untuk menjadi influencer tidak harus memiliki banyak pengikut seperti artis dan semacamnya, tetapi bagi mereka yang mampu memiliki engagement dan interaksi yang tinggi dengan para pengikutnya, maka dia dapat menjadi seorang influencer. Namun paling tidak, seseorang yang ingin berjalan di ranah micro-influencer, dia harus memiliki setidaknya 6.000 sampai 8.000 pengikut. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Winarni. Baik,
Pembahasan kita selanjutnya yaitu inovasi DNA atau DNA ini merupakan singkatan dari Device, Network, and Application, di mana perkembangan DNA ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana perkembangan digital ekonomi di Indonesia juga. Salah satu pilar dalam ekonomi digital adalah industri DNA. Nah, idealnya itu produk atau layanan digital itu harus dapat dipasarkan melalui perangkat, jaringan, dan aplikasi. Pelaku usaha atau entrepreneurship dapat menjual dan membeli produk ke sesama pelaku usaha atau kita sebut dengan bisnis to bisnis melalui aplikasi e-procurement, e-logistik, dan juga e-payment. Sedangkan bagi pelanggan dapat membeli produk ke pengusaha atau pelaku usaha melalui e-commerce, e-logistik, dan juga e-payment. Nah, pada rentang 20 Oktober sampai dengan 20 November 2016 yang lalu, di mana pada saat itu adalah saat-saat atau masa-masa di mana mulai menjamurnya bisnis startup. Di sini ada lembaga nirlaba yaitu Masyarakat Telematika Indonesia atau MASTEL dan Asosiasi Masyarakat Jasa Internet Indonesia atau disingkat dengan APJI melaporkan hasil survei ekosistem DNA dan awareness yang dilakukan kepada para netizen. Survei yang diikuti oleh 1020 orang responden yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia dengan komposisi 82% berumur 19 sampai 36 tahun, 15% berumur kurang dari 19 tahun, dan 3% berumur di atas 37 tahun. Nah, dari hasil survei tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu sangat mendukung penggunaan aplikasi dalam negeri. Namun, kendala dalam penerapan ekosistem digital ekonomi itu masih tetap ada, yaitu diantaranya yang pertama, sasaran pasar smartphone 4G nasional per tahun tidak kurang dari 10 juta unit. Hal ini sangatlah berbanding terbalik dengan jumlah penduduk di Indonesia yang sangat banyak, bahkan hingga ratusan juta. Lalu yang kedua adalah coverage network BTS 4G baru mencakup 40% dari populated area dan berjumlah 8% dari total 250.000 BTS. Lalu yang ketiga adalah industri mobile application yang mayoritas masih berada pada level startup dan pengembangan aplikasi besar umumnya dialihsumberkan ke industri aplikasi luar negeri. Nah, di sini Telkomsel sebagai penyedia layanan komunikasi ikut serta dalam pengembangan ekosistem digital yang produktif dan konstruktif untuk pengembangan digital ekonomi di Indonesia. Nah, di sini Telkomsel ikut serta dalam pembangunan ketiganya, yaitu di sisi device. Telkomsel terus bekerja sama dengan berbagai vendor ponsel agar ketersediaan smartphone yang terjangkau dengan paket menarik lebih banyak lagi dapat dirasakan oleh masyarakat guna mengembangkan tumbuhnya startup. Telkomsel juga memiliki program NextDev, di mana program NextDev ini adalah platform untuk startup digital dengan misi sosial, dibangun sejak tahun 2015 dan menghubungkan mereka memberikan akses kepada program pengembangan skill untuk startup digital dan menghubungkan mereka dengan ekosistem digital di Indonesia. Lalu di sisi network sendiri, hingga saat ini jaringan Telkomsel sudah mencakup 99% dari total populasi di Indonesia dengan 150.000 BTS dan bahkan saat ini jaringan 4G LTE Telkomsel sudah tergelar lebih dari 480 kabupaten. Lalu di sisi aplikasi sendiri bekerja pada segmen digital lifestyle seperti musik, games, video content, dan lain-lain, digital advertising, mobile finance service atau biasa disebut dengan T-Cash, dan Internet of Things seperti T-Drive, T-Bike, dan lain-lain. Nah, dalam pengembangan ekonomi digital ini, Telkomsel bersama dengan PT Telkom terus berkomitmen untuk selalu mengembangkan network atau jaringan, di mana network atau jaringan ini adalah
salah satu tujuan utama mereka. Nah, diharapkan dengan adanya pengembangan tersebut, Telkomsel dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi digital Indonesia. Materi selanjutnya yaitu sosial versus profit. Seperti yang kita ketahui bahwa entrepreneurship atau kewirausahaan itu dapat kita bagi menjadi dua, yaitu social entrepreneurship dan juga for profit entrepreneurship. Untuk social entrepreneurship itu berfokus pada teknik bisnis dan mencoba menemukan solusi untuk masalah sosial, lingkungan, atau budaya. Lalu investor utama dalam proyek wirausaha sosial ini adalah seorang filantropis, di mana filantropis ini mengumpulkan uang dan menyumbangkan untuk tujuan amal. Lalu, pengusaha sosial dapat dengan mudah menunjuk pada suatu masalah, tapi berjuang untuk menyelesaikannya. Untuk for-profit entrepreneurship, pengusaha atau biasa disebut dengan pengusaha nirlaba, memiliki tipikal untuk meningkatkan pasar komersial. Lalu pemodal ventura merupakan pemodal utama dalam kewirausahaan nirlaba ini. Pemodal ventura tersebut juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Lalu pengusaha sosial berkembang di mana ada kegagalan pasar komersial, yaitu mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan sosial. Oleh karena itu, yang menjadi masalah bagi wirausaha nirlaba adalah peluang bagi wirausaha sosial. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di mana bahwa pengusaha nirlaba ini memiliki tipikal untuk meningkatkan pasar komersial. Apabila mereka gagal di pasar ini, maka itu menjadi peluang bagi wirausaha sosial. Lalu bagaimana social entrepreneurship dan juga for-profit entrepreneurship ini di era digital? Untuk social entrepreneurship di era digital sendiri, startup dalam bidang kewirausahaan sosial alias social entrepreneurship dinilai sebagai bentuk transformasi para pelaku usaha dalam memahami kondisi sosial yang ada. Nah, di sini terdapat berbagai platform social entrepreneurship. Contohnya yaitu kitabisa.com, di mana ini adalah sebagai platform patungan berbasis kepedulian sosial. Lalu juga ada 5kilo sebagai platform berbasis pengelolaan penjualan pertanian, dan juga ada Efficiary, di mana sebagai platform yang membantu nelayan atau penambak untuk memberi pakan kepada ikan-ikannya secara otomatis. Lalu bagaimana pengusaha nirlaba di dalam era digital? Nah, memanfaatkan teknologi memang hal yang paling menguntungkan mengingat perkembangannya yang juga cukup pesat. Namun untuk melakoni bisnis di era digital, banyak tantangan yang harus dihadapi agar bisa berjalan dengan lancar. Seorang akademi bernama Ferry Sutanto mengatakan apabila wirausahawan Amerika Serikat itu lebih berorientasi kepada bagaimana bisnis itu berkembang, sedangkan pelaku usaha atau orang-orang Indonesia itu lebih berorientasi kepada bagaimana suatu usaha itu dapat mendapatkan profit sebanyak-banyaknya. Nah, di sini beliau itu mengumpamakan apabila Twitter itu ditemukan di Indonesia, pasti Twitter itu tidak berkembang seperti sekarang ini. Nah, belajar dari hal itu, banyak wirausahawan yang saat ini tidak semata hanya berorientasi kepada strategi untuk meningkatkan laba dan penjualan, namun semakin banyak yang menyadari atau memahami pentingnya customer value. Menurut Gamble dalam bukunya yang berjudul Essential of Strategic Management 2015, strategi bisnis pada masa kini telah beralih tidak hanya pada fokus ke profit formula saja. Nah, akhir-akhir ini juga terdapat tren yang baru muncul di tengah-tengah antara perusahaan sosial dan juga perusahaan nirlaba, yaitu perusahaan sosial untuk profit, yaitu istilahnya tersebut. Nah, istilah tersebut itu menggambarkan bagaimana kewirausahaan ini memiliki keuntungan sebagai motif utama, tetapi mereka juga berinvestasi dalam kegiatan sosial mereka.
Nah, maksimisasi keuntungan diperlukan agar pemegang saham dan investor tetap tertarik pada perusahaan. Nah, contoh dari model bisnis seperti ini atau perusahaan sosial untuk profit ini adalah contohnya seperti perusahaan Two Degrees dan Drop the Chalk yang mengikuti model bisnis seperti ini. Untuk setiap batang nutrisi yang dijual, mendonasikan paket vitamin dan selai kacang yang kaya untuk nutrisi kepada seorang anak di Malawi. Sementara yang terakhir membuat aplikasi online sebagai Kicksbox yang membantu para guru melacak kinerja akademis. Oke, baik, kita masuk pada poin yang keempat yang membahas tentang startup. Startup adalah suatu perusahaan yang beroperasi dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun. Sebagian besar perusahaan yang tergolong startup biasanya masih dalam fase penelitian dan pengembangan untuk mendapatkan target yang tepat untuk produk mereka. Nah, pada saat ini bisnis startup tersebut lebih identik ke yang bisnis-bisnis yang berkaitan dengan teknologi, web, internet, media sosial, dan lain sejenisnya. Nah, perusahaan startup adalah perusahaan rintisan atau perusahaan yang belum lama beroperasi dan memiliki bisnis yang cenderung berikatan dengan teknologi. Adapun karakteristik perusahaan startup sebagai berikut. Ini di sini ada 6 karakteristik dari perusahaan startup. Yang pertama adalah usia perusahaan belum lama atau biasanya kurang dari 3 tahun. Kedua, jumlah karyawan relatif sedikit. Nah, karena startup ini masih seperti perusahaan yang baru lahir ya. Jadi jumlah karyawannya di sana itu biasanya masih sedikit. Dan kenapa karyawannya sedikit? Karena ini digunakan untuk menghemat biaya karena tidak menggaji karyawan yang terlalu banyak. Yang ketiga adalah memiliki semangat yang tinggi. Nah, biasanya ini di bisnis startup ya, yang biasanya dari anak-anak muda kan, yang isinya anak-anak muda usia 20 sampai 35 tahun yang biasanya masih memiliki semangat tinggi untuk bekerja. Terus keempat, mampu mengerjakan beberapa hal. Nah, karena jumlah tenaga kerjanya yang sedikit ini atau karyawannya sedikit tadi, bisnis startup ini biasanya ada satu orang itu, satu pekerja itu memiliki tugas tidak hanya satu, biasanya bisa 2 atau 3. Kelima, penghasilan dan investor. Nah, bertahannya sebuah bisnis startup ini biasanya ada dari 2 faktor. Yang pertama, memiliki investor yang memberikan dana besar dan menggunakan dana sendiri yang biasanya mencakupi kebutuhan hingga 2-3 tahun lah yang dari foundernya tersebut. Keenam, menggunakan website sebagai media promosi dan penawaran produk. Nah, perusahaan startup ini biasanya mereka menawarkan produknya itu menggunakan suatu website gitu. Dan kita bisa kayak langsung pesan di situ, cari informasi tentang produk-produknya itu yang ditawarkan itu apa aja dari situ. Nah, oke, kita masuk ke topik yang berikutnya yaitu tentang perbedaan perusahaan startup dengan perusahaan konvensional. Nah, pertama dilihat dari tujuan keuntungannya ya. Jika dilihat dari tujuan keuntungannya ini, perusahaan startup masih dalam tahap pencarian modal bisnis dan mencari target pasar dengan tujuan untuk pertumbuhan perusahaan tersebut. Hal ini berbeda dari perusahaan konvensional yang dimana saat ketika baru mulai beroperasi, mereka akan fokus untuk mendapatkan keuntungan dengan tujuan memberikan keuntungan tersebut kepada pemilik perusahaan tersebut. Itu sangat berbeda ya dari startup. Nah, kedua adalah pendanaan. Founder atau yang pembuat dari startup tersebut biasanya hanya mengeluarkan dana saat mereka memulai merintis perusahaannya dengan harapan akan ada investor yang menawarkan dana untuk produk mereka tersebut. Ini sangat berbeda dari perusahaan konvensional yang pendanaannya berasal dari satu atau lebih pemilik dari perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah struktur organisasi. Nah, dalam pengoperasiannya, perusahaan startup biasanya telah ditetapkan oleh founder atau manajemen perusahaan tersebut.
Sedangkan untuk investor, mereka biasanya tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau untuk di perusahaan konvensional, pengoperasiannya itu perusahaan itu sangat dipengaruhi oleh pemilik perusahaan tersebut. Jadi tidak seluas perusahaan startup. Oke, kita masuk ke poin tentang pengertian hustler, hipster, and hacker, serta peran ketiganya terhadap perusahaan startup atau perusahaan rintisan. Nah, dalam pendirian startup, ada 3 karakter penting yang harus dimiliki perusahaan, yaitu hustler, hipster, dan hacker. Untuk penjelasannya tersebut ya, nih di sini, kenapa saya di sini kasih seperti saya hubungkan dengan anak panah, itu karena ketiga-tiganya ini memiliki peran yang sangat-sangat dibutuhkan bagi perusahaan startup. Dan ini mungkin ya, atau saya rasa memang kalau ketiganya ini tidak bisa dipisahkan dari perusahaan startup tersebut. Oke, kita langsung saja bahas. Yang pertama ada hustler. Hustler ini merupakan seseorang yang memiliki peran di perusahaan itu yang bertugas sebagai bagian marketing biasanya. Marketing dan bisnis. Mereka ini harus bisa mengenalkan serta menjual produk mereka pada investor untuk menarik dana bagi perusahaan. Nah, ini kenapa mereka itu penting, seorang hustler ini penting karena mereka yang menjual dari ide-ide ataupun produk-produk dari bisnis atau perusahaan startup mereka ini. Kedua adalah hipster. Hipster adalah orang yang berperan sebagai desainer dalam perusahaan startup. Nah, mereka harus memiliki jiwa desain serta kreativitas yang tinggi untuk mampu membuat suatu citra baik akan produk mereka kepada para investor. Nah, jadi bagaimana hipster ini biasanya ini mereka itu membuat seperti produk kita, bagaimana sih produk kita itu bisa menarik para investor gitu dari cara pandangnya atau citranya. Wah, ini seperti produk ini kualitasnya baik, itu hipster itu harus ngapain biar produk tersebut itu terlihat baik. Nah, ketika hacker. Nah, hacker ini adalah seorang yang bertugas pada bidang teknologi dalam perusahaan karena perusahaan startup sendiri itu identik dengan teknologi seperti yang sudah saya katakan tadi di atas. Mereka yang berperan sebagai hacker biasanya memiliki kemampuan dasar dalam dunia pemrograman dan coding dari teknologi yang mereka gunakan pada produk perusahaan ataupun platform ya yang biasanya mereka gunakan untuk perjualan tersebut. Dari ketiga karakter ini yang saya sebutkan di atas ini ya, biasanya ketiga peran tersebut dilakukan oleh beberapa orang. Maksudnya itu seperti satu peran itu satu orang gitu, tapi tidak menutup kemungkinan di perusahaan startup biasanya ada yang memiliki peran double, biasanya foundernya ya biasanya, atau enggak yang lain gitu. Biasanya mereka itu ada yang sebagai perannya hustler sama hipster, kalau nggak gitu hacker, hustler, seperti itu. Kita akan membahas tentang suatu search engine yang mungkin sudah kalian gunakan setiap harinya dan kalian sangat familiar dengan search engine tersebut, yaitu kita akan membahas tentang Google. Google itu pertama kali tercatat sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September 1998. Nah, kalau kita lihat kan Google itu sangat-sangat itu ya, sangat berhasil di bidangnya. Nah, bisnis Google dimulai pada tahun 2000 di mana Google mulai menjadi Google sebagai media periklanan. Nah, sebelumnya itu Google itu sempat mengalami yang namanya kerugian. Nah, karena kerugian tersebut, ini akhirnya Google seperti membuat suatu layanan. Dari Google tersebut ini membuat suatu layanan, jadi pemilik ataupun editor dari sebuah situs web mendaftarkan diri ke Google secara gratis.
ini mereka bisa memasang sebuah tampilan iklan di sisi halamannya, atau biasa kita kenal dengan AdSense ya. Nah, dengan model bisnis ini yang secara sinergis menggabungkan layanan penelusuran atau search engine tadi dan periklanan yang canggih, Google telah menyelamatkan perusahaan dari kerugian pada tahun 1999, yang dimana mereka ini baru pertama kali beroperasi, yang mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut di 1999 dan 2000, dan mengubahnya menjadi salah satu perusahaan paling menguntungkan dalam sejarah bisnis. Nah, Google dengan cepat telah mengembangkan model bisnis melalui perluasan portofolio layanan yang ditawarkan kepada para pengguna internet. Hal tersebut terjadi karena untuk setiap layanan baru yang ditawarkan Google dapat menjangkau lebih banyak lalu lintas internet dan membuka ruang baru untuk memperluas layanan periklanan. Contohnya banyak sih, contoh transmisi iklan yang dari layanan email tersebut. Ada pemetaan digital Google Maps dan Google Earth, terus situs-situs yang baru-baru ini ya, atau seperti YouTube, platform perangkat mobile Android, peramban Google Chrome, dan jejaring sosial Google Plus. Nah, model bisnis Google menjelaskan alasan tentang bagaimana Google menciptakan atau creates ya seperti itu menyampaikan atau delivers dan menangkap atau capture menangkap nilai. Jika inovasi teknologi desain dan layanan yang solid mendukung strategi yang menangkap nilai secara signifikan, maka kemenangan bisa menjadi pencapaian yang luar biasa. Ini yang dikatakan Google ya. Nah, bermodal kesuksesan tersebut, Google mulai melebarkan sayapnya dengan mengkuisisi berbagai perusahaan untuk menambah teknologi dalam layanan Google. Totalnya untuk saat ini kurang lebih 80 perusahaan yang telah diakuisisi oleh Google. Nah, jadi model bisnis Google itu gimana ya? Mereka itu hanya peran utama atau kegunaan utama dari Google itu sebagai search engine. Nah, dari model bisnisnya itu mereka menawarkan suatu layanan AdSense atau penyebaran AdWords di situs web pihak ketiga. Jadi mereka mencari keuntungan itu dari periklanan tersebut. Nah, mungkin hanya seperti itu analisis sederhana dari model bisnis yang dilakukan oleh Google. Baik, mungkin itu saja yang kelompok kami bisa jelaskan. Untuk selebihnya, kalau kalian memiliki pertanyaan atau apapun, kalian mungkin bisa komentar di kolom komentar di bawah, ataupun bisa ke grup langsung, ke grup kita ya kalau kita sekelas. Gitu. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.